يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ونفخ الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون خش أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر حتى زرتم المقابر Nah, ladang kebangkitan ini, kalau di miniaturnya ini, kalau di A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan dia. Nah, itu nur, mereka mengeluarkan nur, ya. Ternyata pada waktu itu gelap, ya. Orang beriman itu punya nur. Kemudian sampai dia minta sempurnakan nurnya. Ya. Nah, kemudian orang-orang munafik itu tidak punya nur, dia minta nur kepada orang beriman. Nah, lalu disuruh pergilah ke belakang. Nah, ke belakang dia, kemudian di sana ada rahmat dan di situ ada azab, ditutup. Begitu ceritanya dalam Al-Quran. Nah, ada pagar, ada azab, kemudian baru masuk ke surat ke-7 ayat 46. Nah, di sini benteng Al-A'raf, ada kata-kata benteng Al-A'raf. Situ dia. Jadi orang-orang itu sebelum masuk surga dia lewat benteng Al-A'raf. Kalau di Gunung Padang namanya Gunung Masjid. Nah, dia dikasih salam sama orang di benteng Al-A'raf ini. Salam atas kamu, salam atas kamu, salam atas kamu. Nah, dia belum masuk. Belum masuk dia. Bahkan yang menyuruh masuk dia ini adalah orang yang di benteng ini. Nah, masuklah ke surga katanya. Nah, ini orang-orang kanan semua. Nah, orang-orang kanan. Nah, kemudian karena kebangkitan ini kan berhubungan dengan kematian, mati kan kemudian bangkit, maka itu perlu pengkamusan. Apa itu? Ini loh, kalau kita tulang belakang kita ini kan 33 ruas. Nah, kalau kita berjalan 23 kemudian berhenti, maka kita berhenti itu di nomor 9. Di tulang punggung nomor 9. Nah, itu yang kita zuhur. Nah, itu kita wukuf di Arafah, berhenti itu di tanggal 9. Kemudian ditambah 3 lagi. Nah, itu adalah sama dengan 3 jumrat. Kemudian sisa 7 tulang leher. Nah, itu adalah tawaf, kemudian kepala. Ya, semuanya jadi 23, 37 bilangan ini habis dibagi 19. 1, 2, 3 kali 19. Ya. Nah, ini sama dengan manasik haji polanya. Ya, bahkan ada kata 3 dan 7 ini dalam ibadah haji. 3 hari puasa di sini dan 7 hari nanti kalau pulang. Jadi 37 pun ada di sini. Endingnya apa? Endingnya mau kasih tahu kepala itu adalah Ka'bah. Nah, itu dikunci oleh Nabi, disegel oleh Nabi. Khataman Nabiyyin itu kan Nabi yang menyegel namanya. Dia segel oleh Nabi apa? Salat jenazah untuk orang laki-laki, imamnya menghadap ke
kepala. Menghadap ke kepala. Disegel oleh Nabi. Nah, ini bangun Y kan, kita sudah ketemu. Kalau kita mundur 33, itu kita ketemunya 96. Karena udah diganti kan 96 sama 114. Dan itu persis di pintu. Nah, pintu tadi. Jadi kalau kita berjalan 23 dari 96, kemudian berhenti, ternyata kita berhenti itu di surat 22. Namanya haji. Jadi di sini dibuktikan bahwa berhenti itu sama dengan haji. Nah itu Nabi bilang, haji itu adalah wukuf di Arafah. Di sini dibuktikan. Selama ini belum bisa dibuktikan. Apa buktinya haji itu adalah wukuf? Di sini dibuktikan. Nah, tambah 3 lagi sampainya di susu. Nah, makin nih ibu-ibu menyusukan anaknya 2 tahun sempurna di 233 ini. Ya. Lanjutkan 7 lagi itulah leher kan. Nah, ternyata itu direspon oleh bilangan 19. Dilanjutkan lagi, itu sampainya di singgasana. Kesimpulannya apa? Nah, 23 di haji itu adanya di praembrio. Jadi sebelum menemu wukuf itu kan bertemu dengan telur ibu, kemudian dia wukuf kan. Nah, jadi di haji pun ada 23 itu. Jadi kesimpulannya apa? Singgasana itu adalah ini sebuah kesimpulan yang luar biasa. Kalau Nabi tidak mengkunci dengan sholat menghadap ke kepala, sholat jenazah untuk laki menghadap kepala, saya nggak bisa bilang ini kepala. Kita tidak bisa mengatakan singgasana itu adalah kepala. Ka'bah di kepala. Ahad monumen. Monumen deklarasi Ahad. Itu harus kita lewatin baru bisa masuk sini. Jadi kalau Anda tidak percaya bahwa Nabi menghadap ke kepala, ya Anda lost. Anda tidak bisa ikut. Makanya dikatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahul haq. Kami akan melihatkan ayat-ayat kami di ufuk dan di dalam diri mereka. Akhirnya terbukti bagi mereka bahwa Islam itu lengkap. Sholat jenazahnya menjadi peran di sini, berperan. Dikunci oleh Nabi kepala, Ka'bah itu kepala, sehingga kita dapat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia bukti tiap sesuatu Al-Quran itu. Nah, jadi Gunung Padang itu kalau dia bersujud ekspresinya seperti itu. Karena bangunnya itu kan kepala. Nah, ada ayat bilang dan masuklah ke pintu dengan bersujud. Ini luar biasa kan? Kenapa? Pintu. Jadi di ujung kaki itu pintu. Tapi waktu bersujud umat Islam itu merapatkan kakinya. Nah, waktu menahan itu akan bangkit, dia buka kakinya. Jadi Gunung Padang itu ekspresi menahan, tidak bersujud. Nah, tapi yang jelas itu kaki kan, ekspresi ke sana kan. Jadi kalau dia sholat itu menghadapnya ke sana, ke selatan. Sehingga putaran sholatnya itu ke sana, putaran. Ya, ekspresi menahan. Putaran sholatnya ke sana. Nah, putaran sholat digabung dengan putaran bumi, ini adanya di mana? Adanya cuma di roda gigi sholat. Ekspresi menahan. Nah,
Tidak bisa, Gunung Padang tidak ke sana, menghadapnya tidak ke sana. Jadi kalau ditanya boleh nggak Gunung Padang itu dibalik gitu? Enggak. Dia tidak ke sana menghadapnya. Itu yang perlu Anda tahu. Ke sana dia menghadapnya ekspresinya. Nah, dia sujud ke sana. So, orang sholat itu kalau dia menghadap ke sana, putarannya ke sana kan? Dia memberi informasi putaran ke sana. Jadi kalau ini putaran ke situ. Pertanyaannya adalah mengapa dia membuat putarannya ke sana, menghadap ke selatan? Karena kita sudah buktikan di kuliah ketiga bahwa Khatulistiwa itu lewat Gunung Padang. Itu tanggal 8 bulan 11 2020. Ini tanggal 8 bulan 11 2020 kita sudah mendeklarasikan Khatulistiwa dulu itu lewat Gunung Padang. Sehingga putaran sholatnya berlawanan dengan putaran bumi. Itu hanya ada di roda gigi sholat. Putaran berlawanan arah. Tuh dia, roda gigi ini kalau dikombinasikan dia berlawanan arah. Ini dia di Borobudur ada 5 putaran lagi. Nah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu 17. Sehingga roda gigi sholat itu berhubungan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita temukan di mata pelajaran roda gigi sholat. Kesimpulannya apa? Kita jadi mengerti mengapa di sini cuma satu. Ahad. Mengapa ahad? Sampai ada ayat mengatakan, katakan Allah itu ahad. Karena saudara, dari ini kita jadi mengerti kalau begitu teras keempat itu dihubungkan dengan ahad. Itu yang saya maksud dengan monumen deklarasi ahad, karena dia dihubungkan dengan kalimat Allah. Ini dia. Jadi menemukan monumen deklarasi ahad ini menyebabkan kita mengerti kalau begitu teras pertama itu berhubungan dengan Ar-Rahim. Teras 1 itu Ar-Rahim. Teras 2 dan 3 itu Ar-Rahman. 2, 3 Ar-Rahman. Teras 4 dengan kalimat Allah. Nah, jadi singgasana itu adalah Bismi. Itu tangga untuk materi selanjutnya. Ya. Itulah dia bukti untuk tiap sesuatu. Lengkung bumi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bumi semuanya genggamannya, dan bumi semuanya genggamannya. Kenapa nggak dibilang tamparannya? Nah, kenapa dipakai istilah genggam? Karena ekspresi genggam itu bulat. Dan mereka genggam tangan mereka. Nah, ini kamusnya, ayatnya 67 juga, ayat 67.
kodenya 67. Dan bumi semuanya genggamannya. Jadi bumi itu bulat. Ada juga yang bertanya, itu genggaman manusia atau genggamannya Tuhan? Ya, Tuhan kan berkomunikasi dengan kita dengan alat peraga kita sendiri. Seperti Allah melihat. Kalau kamu tidak bisa melihat, bagaimana kamu bisa memahami Allah melihat? Nah, jadi memahami Allah melihat itu dengan memahami bagaimana kita melihat. Kita merasakan melihat itu, itu saja yang kita bisa pahami. Begitu juga genggam. Ketika Allah mengatakan genggamannya, ya kita memahaminya dengan genggaman kita. Nggak perlu kita memikirkan genggaman Allah gimana. Nah, kalau kita ke bagian bumi yang paling kecil, nah memang terasa bumi itu datar. Ardu itu datar. Adnal art, nah, Roma itu dikatakan adnal art, di bumi yang dekat. Ternyata negeri Roma itu datar. Jadi ardu itu datar saja, tapi ardu jami'ah genggamannya. Lalu Allah mengatakan, atau siapakah yang menjadikan bumi kororo? Nah, kororo itu bulat dia, tapi bisa dilihat dengan mikroskop, bukan dengan teleskop. Ya, bumi kororo. Nah, ini korori makin. Ini foto bumi dilihat dari bulan, bulat. Nah, selama ini kan diartikan tempat yang tetap. Itu sebuah arti yang salah, tempat yang tetap. Orang bendanya udah bisa dilihat sekarang kok, kororo itu. Kemudian kami menjadikan dia adalah nutfah. Kami menjadikan dia nutfah di dalam korori makin. Ini zigot kalau dalam ilmu embriologinya. Ini dia nutfah itu. Nutfah itu spermatozoa. Nah, dia masuk ke dalam korori makin. Wa man dakhalahu kana amina, kalau dalam istilah hajinya. Siapa memasukinya, dia dalam keadaan aman. Nah, itu dia korori makin. Dia menggelinding di tanah arham. Kemudian dia dikubur di sini. Terkubur dia di sini. Kemudian dia bangkit dari sini 9 bulan 10 hari. Ketika dia dikubur ini, nah, dia mengekspresikan kawah di bumi. Kawah Arizona. Maka itu rahim disamakan dengan tanah, ladang. Istri-istri kamu itu adalah ladang kamu, dikatakan. Nisa'ukum harsul lakum. Maka itu juga perumpamaan Nabi Isa itu seperti perumpamaan Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah, nah, Nabi Isa dari telur ibu saja. Sama-sama dikubur di tanah arham. Nah, ini ayatnya lagi. Bukankah kami telah menciptakan kamu dari air yang bergejolak? Ma'in mahin, air yang bergejolak. Selama ini dibilang air yang hina. Hin itu bukan hina. Kerja paksa. Maka kami menjadikan dia dalam kororin. Makin kororin yang terpelihara.
Kalau Anda perhatikan ya, pukul 4 di Jakarta, pukul 4 malam di Jakarta, itu di Mekah itu pukul 1 malam. Kok beda waktunya? Apa yang membedakan? Kenapa dia bilang pukul 1? Kenapa dia bilang pukul 4? Pukul 4 malam itu tanda bahwa 2 jam lagi matahari terbit. Kan gitu. Kalau pukul 1, 5 jam lagi. Itu yang bedakan. Jadi malam itu sendiri berbeda. Nah, dan perselisihan malam. Ada ayat yang bilang malam itu sendiri berselisih. Sesungguhnya di dalam perselisihan dalam penciptaan langit dan bumi dan perselisihan malam dan siang ada ayat-ayat untuk ulul albab. Jawabnya lengkung bumi. Bumi itu melengkung. Di kalau pukul 4 itu seperti itu sinar mataharinya. Sinar mataharinya belum nyampe ke Jakarta. Di Mekah seperti itu. Pukul 1 malam. Pukul 5 seperti ini garis sinar mataharinya. Nah, pukul 5 dia udah nggak malam lagi. Jakarta sudah fajar, udah sholat fajar, sholat subuh. Di Mekah masih tahajud pukul 2 malam. Pukul 6 udah terbit matahari. Di Jakarta sudah terbit. Di Mekah masih pukul 3 malam. Di Jakarta sudah terbit, pukul 7 sudah terbit, matahari sudah terbit. Di Mekah masih pukul 4 malam. Mereka baru sholat subuh. Di Jakarta sudah sholat duha. Bagaimana Anda memahami ini? Terbit matahari di Mekah, Jakarta masih sholat duha. Zuhur di Jakarta, di Mekahnya masih sholat duha, baru sholat duha. Itu yang dikatakan perselisihan malam dan siang. Karena buminya melengkung. Nah, itu bisa dijelaskan dengan garis 2/3 dalam waktu 50. Jadi, yang garis merah ini tanda garis matahari. Jadi kalau di sini subuh, nah, zuhur itu baru di sini. Maghrib itu di sini nih. Nah, sini dia 3 nih maghrib. Nah, ini bisa jamak qasar maghrib 5. Gusto di sini nih. Jadi 24. Nah, kemudian 3 nih. Nah, kemudian isya posisinya. Nah, itu di waktu 50. Nah, Anda bisa lihat perjalanan ini. Perjalanan sinar matahari menunjukkan terbit matahari itu. Kalau kita bagi dalam tiap setengah jam. Jadi kita bagi bumi itu dalam titik 50. Seperti itu dia. Makanya terjadilah perselisihan malam dan siang. Malamnya sendiri berselisih, siangnya juga berselisih. Waqtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Ayat untuk ulul albab. Nah, kalau mau lihat filmnya seperti ini. Nah, itu dia lengkungan bumi itu, matahari terbit. Nah, yang paling menarik dari bumi datar, bumi bulat itu adalah gerhana bulan.
Kalau bumi itu datar, gerhana bulannya seperti ini. Karena gerhana bulan itu kan bayang-bayang bumi terlihat di bulan gitu loh. Nah, ini belum pernah terjadi. Gerhana bulan versi bumi datar itu belum pernah terjadi. Ya, kenapa Anda susah-susah lihat aja bayangan bumi di bulan pada waktu gerhana? Atau seperti ini dia. Kalau Anda katakan bumi itu seperti koin, datar seperti koin, nah dia akan seperti ini, seperti terong. Ini juga tidak pernah terjadi gerhana bulan seperti ini. Ya. Atau Anda katakan gerhana bulan itu hanya bisa terjadi pukul 12 malam. Penuh seperti ini. Umat Islam disuruh melaksanakan sholat gerhana karena di sana ada ilmu bumi itu bulat, bumi berputar. Ini adalah foto dari gerhana matahari total, membuktikan bahwa bulan itu bulat.